KPK menetapkan Bupati Bekasi nonaktif, Ade Kuswara Kunang, ADK, ayahnya, HM Kunang, HMK, serta seorang pihak swasta sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap ijon proyek. Terungkap, HM Kunang yang merupakan seorang kepala desa, diduga meminta uang dari pengusaha dan pejabat Pemkab Bekasi untuk memperoleh proyek di daerah tersebut. Ade dan HM Kunang terjaring operasi tangkap tangan, OTT, KPK pada Kamis, 18 Desember 2025. Mereka bersama Sarjan, SRJ, seorang pihak swasta, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka setelah diduga menerima uang suap untuk proyek-proyek yang akan datang. Jumlah yang diterima mencapai 9,5 miliar rupiah, yang diduga berasal dari suap ijon proyek. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkapkan bahwa setelah Ade dilantik menjadi Bupati Bekasi, ia mulai menjalin komunikasi dengan Sarjan, penyedia paket proyek di Pemkab Bekasi. Komunikasi tersebut sudah berlangsung sejak Desember 2024 dan terus berlanjut sepanjang tahun 2025. Komunikasi tersebut telah berlangsung selama 1 tahun, dari Desember 2024 hingga Desember 2025, di mana Ade rutin meminta uang ijon proyek kepada SRJ melalui perantara HMK dan pihak lainnya, kata Asep dalam jumpa pers yang diadakan di KPK, Jakarta Selatan, Sabtu, 20 Desember 2025. Asep menambahkan bahwa meskipun proyek-proyek yang dimaksud belum dilaksanakan, Ade diduga telah menerima uang dari Sarjan. Hal ini diduga karena Ade menjanjikan proyek di masa depan, terutama pada tahun 2026 dan seterusnya. Meskipun proyek tersebut belum ada, uang tersebut telah diberikan sebagai pembayaran untuk proyek-proyek yang akan datang, ungkap Asep. Total uang yang diterima oleh Ade dan HM Kunang mencapai 9,5 miliar rupiah, yang diberikan dalam 4 tahap oleh Sarjan. Setiap tahap disalurkan melalui perantara, dan KPK berhasil mengamankan bukti berupa uang tunai senilai 200 juta rupiah di rumah Ade, yang merupakan setoran ijon keempat dari Sarjan. Selain itu, KPK juga menduga bahwa sepanjang tahun 2025, Ade menerima penerimaan lainnya yang totalnya mencapai 4,7 miliar rupiah. Penerimaan ini berasal dari sejumlah pihak yang diduga terkait dengan proyek-proyek di Pemkab Bekasi. HM Kunang, yang menjabat sebagai Kepala Desa Sukadami, Kabupaten Bekasi, diduga memiliki peran lebih besar dalam kasus ini. Meskipun perannya adalah kepala desa, HM Kunang diduga sering meminta uang baik kepada Sarjan maupun pejabat lainnya di Pemkab Bekasi. Dalam beberapa kasus, HM Kunang bahkan meminta uang tanpa perintah dari Ade sebagai Bupati Bekasi. Ada kalanya HM Kunang meminta uang secara langsung, tidak hanya kepada SRJ, tetapi juga kepada SKPD, Satuan Kerja Perangkat Daerah, di Pemkab Bekasi. Posisi HM Kunang sebagai orang tua dari Bupati Bekasi membuatnya dianggap memiliki akses lebih mudah untuk meminta uang, jelas Asep. Asep menambahkan bahwa meskipun HM Kunang hanya menjabat sebagai kepala desa, banyak pihak yang melihat hubungan keluarganya dengan Bupati Bekasi sebagai alasan untuk mendekatinya dan memberikan uang melalui dirinya. Mungkin karena beliau adalah ayah dari Bupati, jadi orang-orang merasa bisa mendekatinya untuk memberikan uang. Kadang ia juga menjadi perantara bagi uang yang diberikan kepada ADK, tambahnya. Dalam perkembangan kasus ini, KPK mengingatkan masyarakat tentang pentingnya pemberantasan korupsi di seluruh lapisan pemerintahan dan menyerukan agar pihak-pihak yang terlibat dalam suap menyuap dan gratifikasi segera dihentikan. Ade Kuswara Kunang dan HM Kunang kini menjadi fokus penyelidikan lebih lanjut terkait dugaan tindak pidana korupsi yang merugikan negara dan masyarakat. KPK juga mengingatkan bahwa praktik-praktik suap dan gratifikasi seperti ini sangat merusak tata kelola pemerintahan yang bersih dan dapat menciptakan ketidakadilan dalam distribusi proyek dan anggaran daerah. Pihak KPK kini sedang memperdalam penyidikan terhadap kasus ini, termasuk mengumpulkan bukti tambahan yang bisa mengungkap lebih banyak pelaku yang terlibat dalam jaringan suap ini. Sejumlah saksi juga telah dipanggil untuk memberikan keterangan, dan penyelidikan akan terus berlanjut. Saat ini, kami sedang mendalami lebih lanjut kasus ini untuk memastikan tidak ada pihak yang lolos dari proses hukum. KPK berkomitmen untuk membersihkan praktik-praktik korupsi yang merugikan masyarakat, tegas Asep. KPK juga mengimbau kepada masyarakat untuk terus berperan aktif dalam pemberantasan korupsi dengan melaporkan setiap temuan terkait praktik korupsi di daerah mereka. Koordinasi PLN dengan TNGL jelang Hari Kesaktian Pancasila, listrik terbangun, alam tetap lestari. Panen perdana garam Aceh. PLN hadirkan energi untuk UMKM di momen menyambut Hari Kesaktian Pancasila.